Pernah nggak sih Anda dengar perbandingan yang kedengarannya pinter, tapi kok rasanya ada yang aneh? Nah, hari ini kita akan bongkar perbandingan-perbandingan semacam itu, yang kelihatannya kuat tapi seringkali menyesatkan. Oke, kita mulai dari contoh di dunia nyata ya. Ini adalah sebuah metafora yang kuat banget yang dipakai dalam debat politik tingkat tinggi soal imigrasi. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan utamanya, gimana caranya kita membongkar perbandingan yang kita tahu salah, tapi susah banget ngejelasin kenapa? Untuk menjawab itu, sumber yang kita bahas ini ngasih satu istilah buat argumen-argumen keliru semacam ini, yaitu omong kosong. Ini tuh bukan bohong yang belak-belakan ya. Anggap aja ini kayak mau melintir kenyataan. Licin, nggak jujur, tapi bukan kebohongan total. Tujuannya, ya biar argumennya kelihatan kuat atau buat naikin status sosial. Dan yang serunya, sumber ini juga ngasih kita semacam toolkit atau perangkat sederhana buat ngenalinnya, yang disebut 3M. Oke, sekarang ayo kita bedah perangkat ini. Kita lihat gimana cara kerjanya pakai contoh-contoh beneran. Contohnya metafora invasi tadi. Ini tuh omong kosong, kenapa? Soalnya ini secara keliru menyamakan orang-orang yang cari suaka dengan pasukan musuh. Sebuah perbandingan yang jelas-jelas dirancang buat mancing rasa takut. Selanjutnya, ada yang namanya model. Ini tuh pas satu hal dijadiin patokan buat hal lain. Contoh terkenalnya, gagasan setelah Brexit soal Singapura di atas Thames. Tapi, coba deh kita lihat angkanya sebentar aja. Langsung kelihatan kan betapa nggak masuk akalnya perbandingan ini, baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduknya. Jauh banget bedanya. Yang terakhir ada metrik. Nah, di sini sumber kita menyoroti satu jebakan utama yang dikenal sebagai hukum Goodhart. Dan contoh ini nunjukin absurditasnya dengan jelas banget. Seorang politisi ngotot bilang kalau setiap sekolah itu mungkin loh buat dinilai di atas rata-rata. Padahal kan secara matematis itu nggak mungkin. Ini semua bukan cuma permainan kata-kata loh. Perbandingan yang menyesatkan ini benar-benar ngebentuk kebijakan, geopolitik, bahkan pemahaman kita soal keadilan. Coba deh pikirin perbandingan-perbandingan rumit yang dibahas di sumber ini. Misalnya apakah Tiongkok itu kekuatan kolonial baru? Kalau kita salah menilai ini, konsekuensinya bisa gede banget. Jadi, poin kuncinya adalah kita perlu beralih ke apa yang disebut perbandingan relasional. Jadi, daripada cuma ngebandingin dua hal secara terpisah, kita coba analisis gimana nasib keduanya itu seringkali saling nyambung. Jadi tujuannya tuh bukan buat nolak semua perbandingan, sama sekali bukan. Tapi lebih ke gimana kita bisa make perbandingan secara lebih bijak dan ngajuin pertanyaan-pertanyaan yang lebih cerdas. Nah, ini dia perangkat baru buat Anda. Jadi setiap kali nemu perbandingan, coba deh tanyain ke diri sendiri beberapa hal ini. Jadi, lain kali Anda dengar ada perbandingan yang kedengarannya cerdas, Anda sekarang punya alat buat nanya ke diri sendiri. Apakah ini perbandingan yang beneran ngebantu? Atau cuma omong kosong?